Selamat malam RF listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Pada kesempatan kali ini, kami akan merangkum cerita sampingan dari serial Death Note sebelumnya. Cerita berfokus ke tokoh L. Nah, sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapat alur film lainnya. Yuk kita mulai film. L mengubah dunia. Film dibuka dengan Naomi yang sedang melaksanakan tugas sebagai agen yang diperintahkan langsung sekaligus kepercayaan L. L sangat kagum dengan kinerja Naomi. Perkiraan L, Naomi hanya mampu menyelesaikan misinya hanya 1 menit, ternyata lebih cepat 12 detik di luar perkiraannya. Kemudian L meminta Watari untuk menyusun rencana pulang ke Jepang. Ia mengetahui 97% bahwa Kira berada di Jepang. 120 hari kemudian, tepatnya di Thailand, ada salah satu desa yang terkena virus aneh. Semua orang di desa itu mati dengan cepat. Kemudian ada seorang laki-laki yang melihat sikap buruk tentara itu ke warga. Kemudian ia berlari ke sebuah candi untuk menjemput seorang anak kecil yang masih terlihat sehat. Laki-laki ini adalah agen F yang ditugaskan oleh L ke Thailand. Ia membawa lari seorang anak kecil yang ia yakini memiliki antibodi terhadap virus yang secara tiba-tiba membunuh semua warga desa. Beberapa tentara dari Amerika Serikat menembakkan rudal ke desa untuk memusnahkan seluruh bukti adanya virus yang mematikan itu. Sebelum agen F terbunuh, ia berhasil menyelamatkan anak ini dan ia akhirnya dibawa ke Jepang tempat L tinggal sementara, yaitu ia tinggal di markas L. Kemudian skene berpindah ke markas L bersama Watari. Watari mendapati berita bahwa agen F telah terbunuh. Kemudian L pun mengeluarkan Death Note-nya, Death Note yang disita Watari dari Amane Misa. Kemudian L menuliskan namanya sendiri di Death Note itu. Ia menuliskan kematiannya sendiri dalam waktu 23 hari, artinya kejadian ini lebih tepatnya 3 hari sebelum kematian Light Yagami dan Watari di film sebelumnya. Kemudian ada sebuah organisasi yang sangat peduli terhadap lingkungan bumi. Organisasi ini adalah pencetus ide virus mematikan yang diuji coba di Thailand. Dr. Kujo adalah rekan kerja Prof. Nikaido si ahli virus. Dr. Kujo dikenal L dengan nama K, seorang dokter jenius yang diasuh di institusi yang sama dengan L, dan mereka belum pernah bertemu. Mereka menganalisa virus Alzheimer yang digabungkan bersama virus Ebola, jadinya virus yang diuji coba di Thailand. Kemudian skene kembali ke markas L. L yang sudah kesepian, membuat ia menyelesaikan kasus-kasus itu sendirian. Walaupun ditinggal Watari, ia memecahkan kasus-kasus di dunia yang ia tangani dengan cepat. L mengerjakan kasus-kasus setumpuk itu selesai dalam waktu 5 hari. L menyisakan waktu hidupnya tinggal 14 hari lagi, kemudian kembali ke laboratorium tadi bersama Prof. Nikaido. Ia memiliki seorang anak bernama Maki. Tiap hari ia memberi PR kepada anaknya untuk dipecahkan. Dr. Nikaido seperti memiliki firasat akan terjadi sesuatu pada dirinya dan tentang virus itu. Kemudian ia diam-diam memberi teka-teki kunci untuk mengembangkan antivirus dan 1 suntikan kepada Maki untuk diberikan kepada Watari. Firasatnya benar. Ia dibunuh oleh Dr. Kujo dan kelompoknya. Kematian ayah Maki terlihat di depan matanya. Kemudian Maki mencari Watari seperti perintah ayahnya, namun ia hanya bertemu L dan anak kecil tadi. Tak berapa lama K dan kelompoknya menemukan markas L dan berhasil mendobraknya berkat bantuan peretas yang bersama K. K adalah salah satu anak jenius yang berasal dari institusi Watari. Maki menyuntikkan virus ke tubuhnya untuk membalas dendam kematian ayahnya. L membawa lari Maki sebelum virus menyebar. L, Maki dan bocah itu berhasil kabur dibantu detektif Matsuda. Agen yang menjaga L mereka mencari Profesor Koichi Matsudo, rekan kerja ayah Maki sewaktu membuat buku tentang virus dan bakteri. Bisa kita lihat di sini mereka menggunakan sepeda untuk mencari Profesor Matsudo. Singkat cerita mereka berhasil menemui Profesor Matsudo. Profesor Matsudo berhasil membuat antibodi dengan bantuan bocah Thailand tadi yang ternyata adalah anak jenius. Anak ini ternyata memecahkan teka-teki yang diberikan oleh ayah Maki. Kemudian L, Maki dan bocah ini makan bersama di atap gedung. Setelah itu Maki meminta izin pergi ke toilet. Rupanya hanya alasan untuk pergi dari L. Ternyata Maki bertemu dengan K. Maki mencoba membalas dendam kematian ayahnya dengan membunuh K, namun digagalkan oleh kelompok K. L yang mengetahui Maki pergi pun menyusulnya. Untuk mengelabui petugas, K beralasan bahwa ia akan mengantarkan Maki untuk operasi. Kemudian dan kelompok lainnya menaiki pesawat, namun keberangkatan ditunda karena ada mobil yang menghalangi lintasan pesawat. Ternyata itu adalah L.
Akhirnya El berhasil masuk ke pesawat tersebut, namun virus yang dibawa Maki sudah menyebar ke seluruh penumpang pesawat. El mengatakan bahwa ia membawa antivirusnya dan mencoba membujuk K. El percaya K dapat merubahnya karena Watari percaya terhadap K. Akhirnya berhasil menyelamatkan semua orang yang tertular virus ini berkat bantuan Profesor Matsudo dan bocah Thailand itu. Sekali lagi El menyelamatkan dunia. Matowaka dan penjahat lain juga selamat dan segera ditangkap. El percaya K masih bisa dipercaya karena Watari mempercayainya. Sebelum film berakhir, sisa hidup El tinggal 1 hari lagi. El mengantar bocah Thailand ini ke sebuah institusi anak jenius miliknya. El memberinya nama Near. El mengatakan bahwa harapan akan selalu dekat dengan orang yang butuh pertolongannya. Itulah arti dari nama Near.